Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua AIPKI, Prof. Budu, dan juga para dekan yang hadir hari ini, dan juga terima kasih pada Bu Rika dari UNAN yang telah memfasilitasi acara ini, dan juga para senior dan juga PPDS yang ikut serta pada acara Zoom meeting ini. Jadi ini suatu kebahagiaan bagi saya dapat berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana nasib PPDS di era pandemi ini. Baik, saya siapkan presentasinya. Bentar. Baik, jadi pandemi COVID-19 ini tengah melanda bangsa kita dan juga seluruh dunia. Angka kesakitan dan kematian terus meningkat, memberi dampak tidak hanya faktor kesehatan saja, tapi seluruh aspek kehidupan di negara kita. Di antaranya adalah pendidikan kedokteran, dan di mana dalam rangkaian pendidikannya menyangkut pula pelayanan kesehatan. Di rumah sakit pendidikan merupakan rujukan utama dalam penanganan COVID ini, di mana tenaga yang sangat diandalkan pada pelayanan kesehatan adalah PPDS, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengelolaan risiko PPDS. Hal ini meliputi berbagai hal, yaitu keterpaparan risiko, kebijakan pertanggungan keselamatan, pengaturan jadwal, dan lama waktu bertugas. Ini sudah sering kita diskusikan, namun pada kesempatan ini saya sampaikan kembali. Terus kemudian perlunya pembekalan pengetahuan, screening, jaminan bila tertular, baik bersifat lokal maupun nasional, dan kelangsungan pendidikan dan pelayanan. Masalah yang ada sangat beragam, di antaranya adalah gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan mental, itu meliputi khawatir terhadap keselamatan dirinya dan juga keluarganya, dan juga teman-temannya, teman sejawatnya, capaian kompetensi yang tidak jelas terkait dengan perpanjangan masa studi atau pandemi ini yang tidak mereda. Terus kemudian pembiayaan itu menjadi hal yang juga menjadi suatu hal yang dicemaskan. Gangguan pendidikan dan pelayanan, kebijakan pemerintah, dan identifikasi dampak. Perlu saya sampaikan bahwa Kolegium Kedokteran saat ini ada 38, terdiri dari 37 kolegium spesialis dan 1 kolegium dokter. Dan terdiri dari 252 prodi. Dan yang setelah dari 38 yang telah melaksanakan pendidikan ada 35 bidang keilmuan, terus kemudian meliputi 17 universitas. Dan ini menjadi angka yang besar sekali dalam menopang pelayanan terkait dengan COVID, dalam melayani pasien COVID secara khusus dan non-COVID, dan juga terdampak. Tadi telah disampaikan oleh Prof. Ari. Ini sekilas saya menyampaikan hasil pemetaan kedua dari MKKI. Ini kedua periode April-Mei. Sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan Maret-April. Jadi kita berhasil mengumpulkan 162 dari 252 prodi dari 27 kolegium, dan datanya kita lihat seperti yang tampak pada saat ini. Dan ini meliputi 16 universitas. Yang belum masuk Universitas Riau, tapi seluruhnya sudah masuk, ada keterwakilan dalam pendataan ini. Dan kita berhasil mengumpulkan responden 8.369 dengan kriteria-kriteria yang OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif. Kita dapatkan dari 8.369. Ini angkanya sudah lebih dari 60% dari angka PPDS yang kita miliki
secara umum kurang lebih sekitar 13.000. Kemudian angka staf pengajar di 16 fakultas kedokteran yang mendidik spesialis, kita mendapatkan data dari 3.079 responden. Dan ini juga angkanya cukup tinggi. Staf kurang lebih sekitar 4.000 sampai 4.500 seluruh Indonesia, angkanya sudah 70%-an kita berhasil menjaring responden. Ini gambaran yang menarik. Ini membandingkan hasil evaluasi bulan lalu. Bulan lalu OTG kurang lebih 46% di PPDS. Saat ini menurun menjadi 15, hasil evaluasi bulan April Mei menurun menjadi 15%. Demikian ODP dari 10 menjadi 4,4, PDP relatif ya dari 0,3 sampai 0,5 tidak terlalu signifikan. Tapi yang penting, yang paling menarik adalah konfirmasi positif. Terjadi peningkatan yang cukup menyolok untuk PPDS terkait yang terkonfirmasi positif untuk periode April-Mei. Ini untuk staf, demikian pula OTG, ODP, PDP turun, konfirmasi positif meningkat. Jadi ada apa dengan kondisi yang ada sekarang, di mana kondisi keterpaparan menurun, tapi angka yang positif sangat meningkat. Ini bisa kita lihat bahwa paparan yang lalu kita mendapatkan bahwa bagi staf pengajar hanya 3 yang positif periode Maret dan April, sekarang 15, meningkat 5 kali lipat dari staf pengajar yang positif. Terpapar menurun, tapi yang positif meningkat 5 kali. Yang PPDS pada periode lalu hanya 6, tapi saat ini kita dapatkan 64 positif. Jadi 10 kali lipat PPDS kita dinyatakan positif dibandingkan bulan yang lalu. Dan ini mungkin dikarenakan jumlah kasus terus meningkat dan jumlah kemampuan untuk melakukan tes lebih tinggi. Jadi mungkin pada waktu yang lalu PPDS terhitung 6, ya mungkin karena tidak dites. Tapi begitu pengetesan dapat dijalankan dengan baik, meningkat 10 kali lipat, dan ini kita perlu waspadai. Dan kalau saya hitung keterpaparan secara umum, dokter, staf maupun PPDS, pada bulan yang lalu 7.700, sekarang sekitar 6.600. Namun yang positif saat ini meningkat. Jadi totalnya 79 dari 2.380 yang terpapar, dan ini diperkirakan yang positif ini tidak, karena ini kita menjaring kurang lebih sekitar 60-70% prodi, jadi kalau kita hitung 100%, kita perkirakan ada staf maupun PPDS kurang lebih sekitar 218 yang positif, yang namun belum terinformasi. Ini poin penting yang harus kita waspadai. PPDS sebagai ujung tombak, kita perlu menyikapi dengan melakukan penapisan dan screening yang baik. Dalam hal ini ada 3 tahap penapisan, kemudian model APD, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari tentang 3 level, itu dilaksanakan dengan sangat benar dan tepat, terus menerapkan sistem zonasi. Mungkin ini menjadi masukan suara itu biar nggak untuk seluruh teman-teman di Center Pendidikan. Ini saya sampaikan bahwa penapisan ini secara umum sudah berlaku, ini hanya tinggal pemantauan pelaksanaannya. Jadi ada 3 tahap di rumah sakit, ya triase, kemudian di ruang penanganan, itu di VK istilah kalau di Surabaya VK, ruang penanganan, dan juga di ruang perawatan. Ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian, bagaimana perlindungan di triase, di ruang penanganan maupun di ruang perawatan. Ini algoritma yang mungkin saya sampaikan terkait pasien yang diterima oleh PPDS dan staf, itu 2 model, ya. Merupakan rujukan yang sudah positif itu langsung masuk isolasi, yang mandiri datang, yang belum jelas. Nah ini yang bahaya sebenarnya. Dia positif atau tidak, sehingga perlu perlindungan yang
cukup memadai terkait pasien mandiri datang ini. Dan ini mungkin perlu dilakukan berbagai penapisan, baik penapisan level 1 maupun level 2. Ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan tentunya dengan aturan-aturan yang tegas. Ini juga bagaimana kalau kita menerima pasien situ yang juga belum jelas apakah ini positif atau negatif. Ini risikonya cukup besar menyangkut APD, karena terus terang APD yang diberlakukan saat ini di berbagai rumah sakit adalah berdasarkan proporsional, bukan berdasarkan kebutuhan secara menyeluruh, karena memang kita mengetahui adanya keterbatasan. Ini pola-pola screening, baik itu level 1, 2, dan 3, sampai dari pasien datang sampai pulang, ini yang mungkin perlu masing-masing tempat sudah punya, saya yakin, hanya memang pelaksanaannya yang perlu kita menyangkut APD yang digunakan. Ini saya sampaikan, Sutomo telah menerapkan pada buku pedomannya penilaian scoring. Mungkin di tempat lain juga sudah melakukan bahwa skor 1-4 risiko rendah, 5-19 risiko sedang, lebih dari 20 risiko tinggi. Ini menjadi gambaran dalam mengelola bahwa ini masuk kelompok merah, kuning, dan hijau. Dan ini diharapkan tidak tercampur, di mana merah akan berakhir ke merah tempat perawatannya, yang hijau ya ke hijau. Nah, yang kuning ini bisa ke merah, bisa ke hijau. Kuning ini sebenarnya yang tempat riskan bagi PPDS atau lalu lalang bercampur antara merah dan hijau, sehingga potensi tertular sangat besar di daerah kuning. Dan merah sebenarnya sudah jelas itu merah pasti berhubungan dengan pasien COVID, jadi perlengkapan perlindungan sudah sangat lengkap. Jadi sekarang ada istilah daerah yang paling berbahaya adalah daerah yang paling aman. Jadi merah itu paling aman. Kenapa? Karena diberi perlindungan. Nah, daerah yang disangka aman ternyata berbahaya. Nah, ini kuning dan hijau. Nah, ini harus kita kelola betul kuning dan hijau supaya PPDS yang beraktivitas di kuning dan hijau sepertinya tidak apa-apa, tapi banyak tertular. Dan itu dari pemetaan yang kami dapatkan, ternyata yang paling besar terkena adalah bedah. Angkanya sangat tinggi. Bedah itu kan sebenarnya bukan bidang yang terkait langsung terhadap COVID, tapi yang paling banyak terkena dari 64 itu lebih dari separuh adalah PPDS bedah yang terkena COVID, yang terkonfirmasi positif. Ini menunjukkan bahwa area kuning dan hijau itu ternyata tempat paling bahaya. Tempat bahaya merah, tapi paling aman. Jadi dokter paru dan penyakit dalam, anestesi, angka kejadiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan lini kedua, bedah dan lain-lain, itu ternyata lebih tinggi dibandingkan yang terkait langsung. Kemudian penggunaan APD mungkin perlu kita patuhi bahwa itu tidak hanya sekedar memakai saja, sudah pakai, tapi cara memakai mungkin perlu disosialisasi dengan baik, kemudian di mana dipakainya, bertugasnya di mana. Jadi bukan menangani kasus COVID atau non-COVID, tapi di mana dia bertugas. Kalau itu area yang tercampur antara COVID dan non-COVID, perlu diperlindungan. Jadi jangan sampai pada satu tempat area, misalnya di UGD, ada yang pakai APD tipe 1, ada APD tipe 2. Karena APD tipe 2 dianggap menangani COVID. Yang APD tipe 1 menangani non-COVID. Sepertinya begitu. Tapi ternyata di UGD tercampur antara COVID dan non-COVID. Bagaimana dengan nasib PPDS kita yang memakai APD tipe 1? Tentunya menjadi riskan dibandingkan yang sudah siap dengan APD 2. Jadi diharapkan pada satu tempat pelayanan tidak ada 2 APD yang berbeda. Dan itu akan menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan yang memakai APD lebih rendah dibandingkan yang lain. Kemudian juga cara mengumpulkan menjadi hal yang penting. Ya, ini karena APD itu juga akan tertempel dengan COVID yang tentu potensi itu menularkan.
Nah, ini poin penting yang saya sampaikan terkait dengan zona rumah sakit. Kemarin sudah saya sampaikan pada diskusi dengan Arspi. Jadi kita sepakat bahwa ada zona infeksius merah, zona campuran infeksius dan non-infeksius kuning, dan zona non-infeksi. Ini perlu dibatasi batas yang tegas. Jadi jangan sampai ini tercampur. Dan jangan sampai bahwa proses berjalannya pelayanan membuat zona merah maupun zona hijau tercampur. Itu akan membahayakan bagi para PPDS, sehingga harus ada batas yang tegas. Dan ini mungkin kurang terlalu disadari. Jadi seringkali bahwa dari UGD merah dibawa ke ruang isolasi melewati lorong yang ternyata kuning dan hijau. Nah, itu akan berbahaya. Jadi nanti saya sampaikan gambaran. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya jalur merah di UGD. Tapi waktu, ini hanya ilustrasi saja, waktu ditransportasi warna merah, lihat menuju ruang isolasi, melewati kuning dan hijau. Dan tentu ini lorong ini akan menjadi lorong yang berbahaya bagi lintas PPDS yang bertugas di hijau maupun di kuning. Karena merah transportasi pasien melalui kuning dan hijau. Dan ini akan sangat berbahaya, sehingga bisa jadi PPDS yang di hijau dan kuning, karena tidak mendapat perlindungan memadai, akan tertular. Dan ini menjadi bahaya. Sehingga kami mengusulkan bahwa zona dalam lorong rumah sakit digantikan dengan luar rumah sakit. Jadi kalau ditemukan di UGD atau tempat penerimaan, tidak dibawa melalui dalam rumah sakit, tapi dibawa melalui luar. Tapi kita ketahui tidak semua rumah sakit punya dikelilingi oleh jalan. Kalau Sutomo bloknya dikelilingi oleh jalan, jadi sehingga memungkinkan untuk keliling dibawa keluar dulu, terus kemudian ditempatkan di isolasi yang tersebar di ujung-ujung. Dan ini juga menjadi perhatian kita bagaimana melakukan transportasi merah. Mestinya jalur ini diamankan, jalur hijau menuju hijau, dan nanti merah menuju merah, merah melalui luar. Tapi itu tergantung pada kondisi rumah sakit masing-masing. Nah, pada kesempatan ini, ternyata bahwa kapasitas daya terima itu sangat terbatas. Dan banyak sekali pasien-pasien yang belum masuk kriteria positif, jadi dimasukkan ke ruangan, sehingga ruangan-ruangan yang tersebar di rumah sakit itu ada zona isolasi yang tersebar di mengelilingi zona hijau. Dan ini akan sangat berbahaya karena lalu lintas yang ada akan tercampur merah dengan hijau kuning di dalam rumah sakit. Ini gambaran bahwa potensi-potensi merah muncul di berbagai ruang perawatan karena ingin dipisahkan, ini suspek COVID, jadi diisolasi. Jadi banyak isolasi di ruangan-ruangan, ini akan sangat membahayakan, bisa jadi positifnya menjadi tersebar. Dan ini menjadi perhatian kita, bagaimana mengatur zonasi. Sebenarnya yang paling ideal membelah rumah sakit, jadi zona merah dan hijau. Yang merah yang betul-betul COVID, pintunya tersendiri, hijau di sebelah sini, di sebelah selatan, sebelah utaranya merah, sebelah selatannya hijau. Tapi saya memahami bahwa tidak gampang membelah zona merah dan hijau dalam rumah sakit karena sudah terbentuk tempat-tempat perawatan yang sudah tersetting sejak zaman dulu, jadi mungkin sulit. Tapi setidaknya ini menjadi hal yang dipertimbangkan bagi rumah sakit bahwa membelah wilayah rumah sakit merah dan hijau menjadi sangat penting supaya yang bekerja di hijau yakin bahwa itu aman, dan yang merah yakin itu aman karena dapat perlindungan. Jangan sampai yang merasa yakin aman, perlindungannya seadanya, tercampur dengan merah yang berbahaya. Di sini penularan yang mungkin tinggi. Jadi upaya yang bisa dilakukan pengaturan jadwal waktu kegiatan karena ada faktor kelelahan. Jadi kita ketahui bahwa infeksi itu bisa terjadi karena exposure dikalikan frekuensi. Jadi makin sering dia bertemu dengan paparan, dia akan terkena. Kebijakan menanggung screening dan tes, bila positif akan dilakukan isolasi perawatan. Terus kemudian disediakan fasilitas karantina atau hotel tempat penampungan, beberapa center telah melaksanakan. Capaian kompetensi
tadi sampaikan dampak oleh Prof. Ari, pengaturan dan penyesuaian dengan situasi yang ada. Kompetensi wajib bila belum tercapai dipenuhi setelah masa pandemi. Memanfaatkan rumah sakit jejaring pendidikan yang dinyatakan sebagai non-COVID untuk kompetensinya, perpanjangan masa studi, carikan solusi dengan model pembelajaran yang memungkinkan pada era pandemi ini. Bila tidak dapat dihindari, perpanjangan masa studi dibuat kelonggaran dan fleksibel. Pembiayaan SOP diusahakan diberi keringanan atau dibebaskan. Insentif dan jaminan kesehatan dari Kemenkes sudah digulirkan. Ini kita ketahui bahwa Kemenkes telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terkait insentif dan perlindungan. Ini rekomendasi WHO untuk yang bekerja di rekomendasi petugas dengan risiko tinggi dan rekomendasi petugas dengan risiko rendah. Ini surat dari Kemenkes dalam rangka memberi perlindungan, jadi ada jaminan kesehatan, terus kemudian insentif juga ini sudah dikeluarkan baru-baru ini. Dan slide terakhir, jadi secara penutup kami sampaikan bahwa pengelolaan risiko bagi PPDS ini penting pada proses pendidikan dan pelayanan, meminimalisasi risiko yang terjadi sehingga proses pendidikan tetap dapat berjalan, identifikasi berbagai dampak yang terjadi, dilakukan berbagai upaya penyesuaian untuk mendapatkan model yang sesuai dalam memenuhi capaian kompetensi, memperhatikan kesehatan dan keselamatan PPDS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya infokan dalam 1 jam, 2 jam sesudah ini ada kegiatan yang mungkin bisa diikuti bagi yang berminat, yaitu kegiatan webinar tentang meninggal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.